Waktu kecil dulu ada satu pertanyaan yang sering banget muter di kepala saya. Kok ya keluarga kita hidupnya selalu pas-pasan aja ya? Kenapa kita nggak bisa kayak tetangga sebelah yang bisa makan enak tiap hari? Masih inget banget nih rasanya. Dulu tiap lewat depan restoran mahal tuh nggak berani masuk dan cuman bisa ngeliatin dari luar doang. Sampai suatu hari ibu saya tuh diam-diam ngurangin jatah makannya biar sekali-sekali saya sama adik bisa makan di restoran. Malam itu saya janji sama diri sendiri. Pokoknya suatu hari nanti saya harus bikin ibu nggak perlu khawatir lagi gara-gara duit. Bertahun-tahun setelah itu, padahal udah kerja keras banget, udah coba macam-macam bisnis, tapi kok rasanya hidup masih gitu-gitu aja ya. Sampai akhirnya saya sadar, ternyata masalahnya bukan di usaha yang kurang keras, tapi ada di mindset. Mindset kita tuh sebenarnya kayak GPS yang nentuin arah hidup kita mau kemana. Kalau GPS-nya udah kesetting ke tujuan yang salah, sekencang apapun kita gas ya tetap aja nyasarnya. Nah, di video kali ini, saya nggak cuma mau kasih tahu cara berpikirnya orang sukses, tapi juga gimana caranya ngubah mindset yang udah kebentuk dari kecil. Soalnya guys, kalau kalian bisa kuasain minimal 3 aja nih dari 10 mindset yang bakal saya share, dalam waktu 6 bulan ke depan, hidup kalian bakal berubah total. Dan siapa tahu, kalian bisa jadi orang pertama di keluarga yang berhasil wujudin mimpi yang selama ini cuma bisa disimpan dalam hati. Oke guys, sekarang saya mau ngasih tahu mindset pertama yang paling penting. Tahu nggak sih, dulu saya tuh tipikal orang yang selalu bilang, nanti aja deh kalau udah punya modal gede. Kebayangkan, setiap ada ide bisnis atau peluang baru selalu aja nunggu tabungan cukup lah, nunggu investor lah, nunggu warisan turun dan sebagainya. Sampai suatu hari, saya ketemu Pak Min, tukang sate langganan yang ternyata punya 3 cabang di Jakarta. Tahu nggak berapa modal awal dia? Cuma Rp200.000 buat beli gerobak bekas. Yang bikin saya tercengang, dia mulai jualan di tahun 98 pas krisis moneter. Waktu semua orang bilang ekonomi hancur, dia malah mulai bisnis. Nah, penelitiannya nih guys, 73% pengusaha sukses yang mereka teliti ternyata mulai dengan modal di bawah 10 juta rupiah. Bahkan 27% mulai dengan modal di bawah 1 juta. Masalahnya gini, otak kita tuh suka banget bikin alasan. Belum waktunya, modal masih kurang, nanti aja deh kalau udah siap. Padahal guys, kesempatan tuh nggak pernah nunggu kita siap. Dia datang kapan aja, dan biasanya pas kita ngerasa belum siap. Saya inget banget quote dari Bob Sadino, kalau mau mulai bisnis, modal utama bukan duit, modal utama adalah kenekatan. Dan ini bener banget guys, karena kalau kita nunggu punya modal gede, nunggu punya pengalaman sempurna, atau nunggu timing yang tepat, tahu-tahu 10 tahun udah lewat dan kita masih aja di tempat yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke mindset kedua yang nggak kalah penting. Kalian pernah nggak sih ngelihat orang lain sukses terus mikir, dia mah beruntung, orang tuanya kaya, atau dia kan kenal orang dalam. Saya dulu juga gitu. Sampai saya sadar, ini mindset yang bikin kita stuck. Penelitian nunjukin kalau orang yang dianggap beruntung itu sebenarnya punya satu kesamaan. Mereka lebih jeli lihat peluang dan lebih berani ambil risiko. Contoh simpelnya gini, waktu pandemi banyak yang ngeluh bisnis offline sepi. Tapi di saat yang sama, ada yang justru lihat peluang di bisnis online. Yang satu bilang, bisnis lesu. Yang satu lagi bilang, ini kesempatan pivot ke digital. Sama-sama kena pandemi tapi beda cara nanggepinnya. Artinya, kita bisa bikin keberuntungan sendiri dengan cara perbanyak kenalan, upgrade skill, dan selalu siap sama peluang yang ada. Kalian tahu nggak bedanya orang sukses sama yang biasa-biasa aja? Cara mereka mandang kegagalan. Dulu saya takut banget sama yang namanya gagal. Tiap mau mulai sesuatu yang baru, pasti kepikiran, gimana kalau nggak berhasil? Gimana kalau rugi? Gimana kalau diketawain orang? Tapi ada satu momen yang ngubah cara pandang saya. Waktu itu saya lagi ngobrol sama mentor saya, dan dia bilang gini, lu tahu nggak kenapa perusahaan teknologi besar kayak Google atau Facebook bisa berkembang pesat? Karena mereka anggap setiap kegagalan sebagai data. Mereka nggak bilang, waduh gagal, tapi, ternyata ini nggak work, yuk coba cara lain. Sekarang kita masuk ke mindset keempat yang sering jadi game changer buat banyak orang. Ini tentang cara kita memandang hidup. Tahu nggak? Banyak dari kita yang ngelihat hidup kayak beban berat yang harus dipikul. Tiap pagi bangun udah stres duluan mikirin kerjaan, deadline, tagihan, macet, pusing kan? Tapi coba deh kita lihat dari perspektif berbeda. Hidup ini sebenarnya kayak game yang seru banget. Setiap tantangan itu kayak level baru yang harus kita taklukin. Gagal, ya udah restart lagi dari checkpoint terakhir. Masalah finansial, itu quest yang harus diselesaiin buat dapet reward yang lebih gede. Ada penelitian menarik nih dari Stanford University. Mereka nemuin kalau orang yang ngeliat stres sebagai tantangan positif, bukan ancaman, punya tingkat keberhasilan 140% lebih tinggi dalam mencapai goals mereka. Amazing kan?
Nah, sekarang kita masuk ke mindset kelima yang super krusial. Ini soal hubungan kita sama uang. Banyak orang yang menganggap uang itu segalanya, sampai rela ngorbanin kesehatan, keluarga, bahkan prinsip mereka demi duit. Kebayangkan stresnya? Padahal guys, uang itu cuman alat, dia kayak palu. Bisa dipakai buat bangun rumah, tapi bisa juga buat hancurin rumah. Yang nentuin dampaknya bukan palunya, tapi orangnya. Warren Buffett aja bilang, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Artinya, yang penting bukan uangnya, tapi sistem yang kita bangun. Dan yang menarik, riset dari Harvard menunjukkan kalau orang yang fokus ke penciptaan nilai justru punya peluang 3 kali lebih besar buat jadi kaya dibanding yang fokus ngejar uang doang. Nah, sekarang kita bahas mindset ke-6 yang sering banget jadi alasan orang untuk nggak maju. Saya nggak punya waktu. Berapa kali kita dengar atau bahkan ngomong ini? Padahal guys, orang penting dan sukses di dunia sama kita semua punya jatah waktu yang sama, 24 jam sehari. Yang bikin beda adalah gimana cara kita pakai waktu itu. Saya inget banget nih, dulu waktu masih kerja full time, saya selalu ngerasa nggak punya waktu buat mulai bisnis. Tapi pas saya audit waktu saya sehari-hari, tahu nggak berapa jam yang habis cuma buat scroll sosial media? 4 jam. Bayangin aja itu waktu dipakai buat belajar skill baru atau mulai side hustle. Ada fakta menarik dari penelitian time management. Rata-rata orang dewasa menghabiskan 2,5 jam sehari untuk hal-hal yang sebenarnya nggak produktif. Coba kaliin 2,5 jam dikali 365 hari. Itu 912 jam setahun guys. Bayangin aja berapa banyak yang bisa kalian capai dengan waktu segitu. Yang perlu kita ubah adalah mindset dari saya nggak punya waktu, jadi saya perlu atur prioritas. Waktu itu kayak uang, kalau nggak dianggarkan dengan benar pasti habis buat hal-hal yang nggak penting. Nah, sekarang kita ke mindset ke-7 yang sering banget jadi mental block. Saya mah nggak berbakat. Guys, ini mitos yang udah kebukti salah berkali-kali. Angela Duckworth, peneliti dari UPenn, nemuin kalau kesuksesan itu 80% ditentuin sama grit atau kegigihan, bukan bakat. Jack Ma aja gagal tes matematika berkali-kali dan ditolak 30 perusahaan sebelum akhirnya sukses dengan Alibaba. Walt Disney juga dipecat dari koran karena dianggap nggak punya kreativitas dan ide original. Yang kita perlu ingat adalah skill itu kayak otot, makin sering dilatih, makin kuat. Nggak ada yang namanya berbakat dari lahir. Bahkan Mozart yang dianggap jenius musik itu ternyata latihan 3.500 jam sebelum umur 6 tahun. Guys, sekarang kita bahas mindset ke-8 yang sering bikin orang merasa stuck. Susah sukses kalau nggak punya koneksi orang dalam. Pernah dengar atau bahkan kepikiran begitu? Saya dulu juga begitu, sampai akhirnya saya sadar ini cuma excuse yang bikin kita mandek. Tahu nggak? Ada studi dari LinkedIn yang nunjukin kalau 85% lowongan kerja diisi lewat networking. Tapi ini yang menarik. Networking yang dimaksud bukan soal siapa bokap lo atau kenalan orang mana, tapi lebih ke value yang bisa kita kasih ke orang lain. Sekarang kita ke mindset ke-9. Ini nih yang sering bikin orang terjebak di comfort zone. Yang penting aman aja deh. Padahal guys, di dunia yang berubah secepat sekarang, stay di comfort zone itu sebenarnya lebih berisiko loh. Ada quote bagus dari Jeff Bezos, kalau peluang sukses kamu 70%, itu udah telat. Maksudnya kalau kita nunggu sampai semuanya perfect, kita bakal ketinggalan kereta. Yang penting itu bukan hindari risiko, tapi gimana kita pinter ngitung dan manage risiko. Terakhir nih guys, mindset yang ke-10. Ini yang paling sering bikin orang gagal mencapai goals mereka. Nunggu mood atau nunggu motivasi dulu. Padahal orang sukses nggak bergantung sama motivasi, mereka bergantung sama sistem. James Clear, penulis Atomic Habits, bilang kalau 45% dari apa yang kita lakuin sehari-hari itu pure kebiasaan. Artinya, kalau kita bisa bangun sistem dan kebiasaan yang tepat, sukses itu bakal jadi otomatis. Bayangin aja kayak sikat gigi. Kalian nggak perlu motivasi atau mood buat sikat gigi kan? Itu pure habit. Nah, kesuksesan juga begitu, perlu dijadiin habit, bukan sesuatu yang kita lakuin cuma pas lagi mood doang. Dan itulah guys, 10 mindset shift yang bisa mengubah hidup kalian. Saya yakin di antara kalian yang nonton ini ada yang punya mimpi yang sama. Mungkin kalian juga pengen bikin orang tua bangga, pengen jadi orang pertama di keluarga yang bisa mengubah nasib, atau mungkin kalian cuma pengen hidup yang lebih baik buat anak-anak kalian nanti. Whatever it is, ingat satu hal, perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam kepala kita, dari cara kita memandang dunia. Karena mindset yang tepat bisa mengubah anak tukang bakso jadi pengusaha, anak buruh pabrik jadi profesional, atau bahkan anak yang dulu cuma bisa ngeliatin restoran mahal dari luar, jadi orang yang sekarang bisa berbagi berkat ke orang lain. So, mulai hari ini, pilih mindset kalian dengan bijak, karena kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Terima kasih sudah menonton, see you on the next video.